Salam Patunggilan. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya Stevi Christian Rumere, Pendeta Gereja Kristen Jawiwetan yang saat ini melayani di Jemaat Tanjung Perak. GKJW Jemaat Tanjung Perak terletak di Jalan Tanjung Sadari nomor 80, Kota Surabaya, berjarak 3 km dari Pelabuhan Tanjung Perak. GKJW Jemaat Tanjung Perak masuk dalam lingkup pelayanan Majelis Daerah Surabaya Timur II. Bersama dengan Majelis Jemaat dan seluruh warga GKJW Jemaat Tanjung Perak, saya ngajak ibu bapak, saudara-saudari semuanya warga GKJW untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang pertama, seraya menghayati cinta kasih Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, salam Patunggilan. Puji dan syukur senantiasa kita naikkan ke hadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kasih dan anugerahnya, kita dapat membangun ibadah minggu pada hari ini. Saudaraku, ibadah minggu pada hari ini menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang pertama. Kembali kita mengingat akan karya kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ia yang rela menderita sengsara bagi kita. Ia yang senantiasa melimpahkan kasih pada kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dan menyadari bahwa pengorbanannya adalah tanda kasih kepada kita. Jemaat, mari kita pujikan Kidung Jemaat 19, baitnya yang pertama dan yang kedua, Tuhanku Yesus. Jemaat kasih Tuhan, marilah bersama kita teduhkan hati masuk dalam ibadah ini. Merasakan hadirat Tuhan seraya dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah Minggu Prapaskah saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus, menyertai jemaat semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, tema ibadah dalam perayaan Minggu Prapaskah saat ini adalah ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Mari kita hayati tema ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan pujian
Dari Kidung Jemaat 158 baitnya yang pertama dan kedua, ku ingin menghayati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan menyapa kita di dalam Yesaya 59 ayatnya yang pertama dan kedua demikian. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita betapa Tuhan rindu untuk setiap kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena dosa dan kesalahan kita itu yang menghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari bersama-sama sebelum lebih jauh kita masuk dalam ibadah ini, kita datang kepada Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan kita, bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih, jika di saat ini Tuhan perkenankan kami kembali bersekutu bersama-sama di dalam perayaan Minggu Prapaskah yang pertama ini. Kami menyadari Bapa, akan keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia yang sering kali hidup jauh dari kehendak Tuhan. Pikiran kami, tutur kata dan perbuatan kami sering kali membuat hati Tuhan sedih, membuat kecewa hati Tuhan, terlebih juga menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Karena itu Bapa, dengan kerendahan hati kami datang mengaku setiap dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan, seraya memohon belas kasih pengampunan Tuhan. Karena Tuhan berkenan mengampuni setiap kami, menguduskan setiap kami, agar kami layak untuk terus menerima anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami bersama-sama membangun ibadah saat ini, biarlah kekudusan hati kami, kekudusan tubuh kami ini, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami, terlebih ketika kami menyambut undangan Tuhan di dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan sendiri yang melayakkan kami, dan Tuhan sendiri yang menguduskan setiap kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah memandang seberapapun besar dosa dan kesalahan kita.
Karena itu bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh telah mengaku dan menyesali dosa-dosanya, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Saya mengundang jemaat semuanya berkenan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, demikian kesaksian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesuma, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita respon berita anugerah ini dengan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15. Injil Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15. Biarlah Alkitab kita masih dalam keadaan terbuka. Mari kita serahkan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini di dalam doa. Kita satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di mana pada hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Steffi Christian Rumere, dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Siapkan hati kami ya Bapa, supaya menjadi pendengar yang baik, terlebih dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15, demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan
roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang memelihara firman Tuhan, terlebih mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, pada saat ini kita disapa dengan pemberitaan firman Tuhan dari kesaksian Injil Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang baru saja kita perhatikan bersama-sama. Perenungan kita pada saat ini diterangi dengan sebuah tema ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Jujur saja Ibu Bapak, tentu kita pernah mengalami saat-saat di mana kita merasa tidak mampu berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita dan harus bergantung kepada orang lain. Ada saat di mana kita merasa bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa dalam kehidupan kita dan membutuhkan orang lain atau bahkan kita bergantung kepada orang lain. Kira-kira saat-saat seperti apa yang panjenengan rasakan ketika merasakan saat-saat semacam itu? Satu contoh Ibu Bapak, kalau beberapa waktu yang lalu kita mendengar peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Ketergantungan kepada orang lain itu ibarat para penumpang yang bergantung sepenuhnya, menggantungkan hidupnya atau menggantungkan perjalanannya pada sang pengemudi kapal atau pilot. Nah, disitulah walaupun mungkin orang yang menjadi penumpang itu memiliki kemampuan, memiliki kehebatan, memiliki pengetahuan tentang pesawat atau tentang menerbangkan pesawat, tetapi pada saat ketika dia menjadi seorang penumpang di dalamnya, dia hanya bisa bergantung kepada sang pilot yang menghantarnya pada tujuan. Nah, apapun yang terjadi nantinya, sang penumpang atau para penumpang ini tidak akan tahu. Dan di saat itulah, kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan atau dalam perjalanan itu, ya tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bergantung sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada sang pilot yang membawa pesawat itu menuju ke tujuannya. Kemudian juga ketika kita mungkin Bapak Ibu pernah mengalami dan merasakan begitu. Ketika panjenengan dibonceng sepeda motor oleh seseorang. Kita bisa mengendarai sepeda motor, tetapi pada saat yang sama ketika kita diajak dibonceng, mungkin ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, engkau gek-gek jatuh, engkau gek-gek tidak aman. Tetapi ketika kita semakin merasa bahwa kita ini mampu untuk mengendalikan motor itu, dan di saat itulah sang pengendara yang membonceng kita akan merasakan bahwa iya, boncengnya kok gak penak ya, boncengnya kok tidak nyaman ya. Karena kita yang dibonceng itu tidak benar-benar pasrah, tidak benar-benar mempercayakan kehidupan kita, mempercayakan diri kita kepada mereka atau seseorang yang membonceng kita. Nah Ibu Bapak, hidup bergantung pada orang lain pada satu sisi
kalau dalam kehidupan kita itu ya identik dengan hal-hal yang negatif. Karena dalam kehidupan kita selalu diajarkan untuk bisa melakukan segala sesuatu sendiri, mandiri. Tidak boleh hidup kok bergantung pada orang lain. Tetapi nyatanya kehidupan kita tidak pernah lepas dari hal itu. Walaupun seringkali kita tidak mau mengakuinya. Hidup bergantung pada orang lain karena kenapa tidak mau mengakui? Karena kita merasa bahwa kalau hidup bergantung dengan orang lain itu tidak keren. Hidup bergantung pada orang lain itu ibaratnya hidup kita itu lemah, hidup kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saat itu Ibu Bapak kita merasa bahwa kehidupan yang bergantung pada orang lain itu adalah sesuatu yang negatif dalam kehidupan kita. Tetapi nyatanya memang kehidupan kita tidak pernah lepas, tidak pernah bisa menghindar dari hidup bersama-sama dengan orang lain. Nah, kita bergantung kepada orang lain sama seperti dalam ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Dalam sebuah perjalanan kita bergantung pada sopir yang akan membawa kita kemana. Nah, hidup yang bergantung kepada orang lain itu tentu ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Yaitu keegoisan kita, mungkin juga kesombongan kita, mungkin juga perasaan-perasaan saya mampu untuk melakukan ini. Karena itu, ketika kita merasa tidak mampu berbuat apa-apa dan disitulah kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan pertolongan orang lain, hal yang perlu kita ingat adalah kita perlu melepaskan ego dan kesombongan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia hanya bisa bergantung sepenuhnya mutlak kepada Allah bila ia menyadari keterbatasannya dan menyadari kelemahannya. Ketika manusia merasa dalam dirinya itu kuat, manusia merasa hebat, manusia merasa bisa melakukan segalanya, tidak akan pernah memiliki perasaan bergantung atau membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menghayati Prapaskah, minggu Prapaskah ini kita diajak untuk kembali merenungkan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Karena dengan menghayati keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia, kita mampu untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tetapi ketika kita merasa bahwa diri kita mampu melakukan banyak hal, melakukan segalanya sendiri, terkadang di situ kita melupakan, bahkan mengabaikan Allah yang senantiasa mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Bacaan kita hari ini, Injil Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 15, memberikan gambaran kepada kita bagaimana Tuhan Allah dalam diri Tuhan Yesus memberikan teladan kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bacaan kita terdiri dari 3 perikop, Ibu Bapak. Ada kisah yang berbeda-beda dituliskan oleh penulis Injil Markus kepada kita. Yang pertama, perikop itu diberi judul Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dalam peristiwa ini menunjukkan bagaimana Tuhan Allah melegitimasi Tuhan Yesus sebagai anaknya. Sebagai seorang yang diutus Allah untuk melaksanakan tugas pelayanan, untuk melaksanakan karya Allah di dunia ini. Baptisan melambangkan sebuah tanda bahwa Yesus Kristus ini adalah pilihan Allah, ditentukan, diteguhkan untuk menjadi dan melaksanakan karya Allah di dunia ini. Pada bagian yang kedua, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Mengisahkan ketika Tuhan Yesus sudah dibaptis, Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke padang gurun untuk dicobai iblis.
pencobaan ini kalau kita memperhatikan pada kalimat-kalimat berikutnya, nampaknya ini bukan tidak sengaja dilakukan. Tetapi ini sengaja dilakukan karena apa? Karena pencobaan di padang gurun dalam konteks Injil Markus ini ditempatkan sebagai cara Allah untuk mempersiapkan Tuhan Yesus dalam pekerjaan pelayanannya. Karena itu ketika Tuhan Yesus dicobai, atau lebih tepatnya itu diuji di padang gurun, tidak dibiarkan sendiri. Walaupun di sana Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan binatang-binatang liar, tetapi Tuhan Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani dia. Tuhan Yesus dipersiapkan untuk pekerjaan pelayanan, tetapi juga dalam persiapan itu benar-benar Tuhan Yesus disertai, Tuhan Yesus dituntun. Pada bagian yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan sebuah tema Yesus tampil di Galilea. Dikatakan di situ setelah melalui proses Tuhan Yesus ditandai melalui baptisan, diteguhkan melalui baptisan, kemudian diuji oleh Tuhan sebelum melaksanakan karya keselamatan dari Tuhan Allah, pada akhirnya saatnya tiba, di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya, mengabarkan Injil, menyerukan pertobatan bagi umat manusia. Tiga cerita ini tergabung menjadi satu, di mana menggambarkan seseorang yang memang ditentukan, dipilih oleh Tuhan Allah, kemudian dipersiapkan dan kemudian siap untuk melayani Tuhan di dalam karya keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan dari perikop bacaan kita menemukan kesinambungan dari cerita ini bahwa Tuhan Yesus, Sang Allah yang telah menjelma menjadi manusia itu benar-benar secara penuh merendahkan diri sebagai manusia. Tuhan Yesus menjalani proses sebagai manusia seutuhnya, di mana sebelum melaksanakan pelayanannya, sebelum melaksanakan karya-karya di dunia, Tuhan Yesus diteguhkan. Tuhan Yesus dipersiapkan melalui pencobaan, melalui ujian di padang gurun. Dan kemudian Tuhan Yesus memulai pelayanan. Ibu Bapak, merendahkan diri secara penuh menjadi manusia seutuhnya. Disitulah sosok manusia, sisi kemanusiaan Tuhan Yesus membutuhkan pertolongan, membutuhkan tuntunan, membutuhkan topangan Tuhan Allah. Oleh karena itu, ketika kita menafsirkan, kita memaknai perikop ini, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus dalam pekerjaan pelayanannya diawali dari pengosongan dirinya, benar-benar merendahkan diri sebagai manusia supaya dia merasakan bahwa dirinya itu lemah, dirinya membutuhkan pertolongan dari Tuhan, dirinya harus bergantung kepada Tuhan Allah sendiri sebagai manusia. Karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sejatinya menjadi teladan bagi setiap kita, di mana sebelum menjalankan setiap tugas tanggung jawab pelayanan Tuhan Yesus disiapkan. Tuhan Yesus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dalam menjalankan tugas pelayanannya dapat dilakukannya dengan baik. Demikian pun juga ketika Tuhan Yesus menjalani proses sebagai manusia seutuhnya, tiba pada kesadaran bahwa sebagai manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Dan disitulah perasaan untuk bergantung kepada Allah muncul. Kerendahan keinginan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Allah itu ada dalam kehidupan. Karena itu dengan menyadari kelemahan, menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, kita dimampukan untuk bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita menghayati minggu-minggu Prapaskah, kita diajak untuk melihat diri kita.
Apakah ketika kita menjalani kehidupan kita, kita senantiasa menjalaninya dengan kesombongan kita? Merasa diri kita mampu melakukan segala sesuatu sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup bergantung kepada Tuhan Allah. Hidup bergantung pada kasih karunia-Nya. Dengan bersama-sama menyadari bahwa kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Manusia yang penuh dengan keterbatasan. Manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa tanpa campur tangan dan kasih karunia Tuhan. Mari, biarlah dengan kepekaan kita, dengan kemauan kita untuk merendahkan diri, melepaskan diri dari segala kesombongan kita, kita mampu untuk hidup sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Tuhan Allah sendiri. Kiranya Tuhan menolong dan mampukan kita untuk menyelami, untuk juga mau merendahkan diri, mengaku setiap kelemahan kita, untuk kita hidup bergantung kepada Tuhan semata. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama dengan seluruh umat yang pada saat ini membangun ibadah, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Bagi jemaat yang saat ini mengikuti ibadah dari rumah, dipersilakan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat dikasih Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Persembahan kita kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengaturkan persembahan, tertulis dalam kitab Bilangan 18 ayatnya yang ke-29, yang demikian firman Tuhan. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripada. Amin. Marilah kita haturkan persembahan dengan penuh sukacita, seraya kita menaikkan nyanyian syukur dari pujian Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Semua
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai dengan saat ini. Kami naikkan syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan pergumulkan bersama pada saat ini. Mari Tuhan berkenan menyempurnakan firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama ini di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi terang dalam kehidupan kami, memberkati kehidupan kami untuk kami terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana Tuhan karuniakan kami mendengar sapaan firman Tuhan di hari ini. Selanjutnya Bapa, kami pun berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami yang pada saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Bencana alam terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia ini. Terlebih pandemi COVID-19 yang masih terus ada di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau berkenan mengaruniakan hikmah dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dimampukan untuk memimpin kami, mengambil kebijakan demi kehidupan yang sejahtera untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Terlebih mampukan para pemimpin bangsa kami juga menangani berbagai macam peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia ini. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa musibah bencana alam. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan berkenan melawat mereka, memberkati mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan biarlah ya Bapa, melalui campur tangan dan kuasa Tuhan, saudara-saudara kami kembali dikuatkan, dipulihkan dari keadaannya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk penanganan COVID-19 yang masih terus kami upayakan bersama-sama. Berkati saudara-saudara kami yang juga terlibat dalam penanganan COVID-19. Berkati para dokter, para medis, demikian pun mereka yang juga terlibat di dalam penanganan COVID-19. Karuniai semangat, karuniai ketekunan, karuniai mereka kepekaan sekaligus juga kepedulian di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya. Meskipun mereka harus menjalankannya dengan penuh resiko. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau berkenan mengaruniakan berkat, kekuatan, terlebih Tuhan berkenan menyertai di dalam setiap tugas tanggung jawab saudara-saudara kami ini. Agar melalui pelayanan saudara-saudara kami ini, penanganan COVID-19 dalam kehidupan bangsa dan negara kami segera dapat kami atasi. Kami pun berdoa ya Bapa, untuk kehidupan gereja Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan, di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami bersyukur, berterima kasih Engkau berkenan menyertai kami, terlebih memberi kami kesempatan untuk ambil bagian dalam karya Tuhan di dunia ini. Kami pun memohon Tuhan berkenan menuntun kami, menyertai kami melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami di gereja Tuhan ini. Berkati para pendeta, berkati para karyawan, demikian pun juga majelis jemaat di seluruh GKJW. Agar melalui pelayanan saudara-saudara kami ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sementara itu warga jemaat yang merasakan pelayanan ini juga merasakan cinta kasih Tuhan melalui kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, terlebih Tuhan berkenan untuk memberkati kami, memberi kami kekuatan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan, di dalam pergumulannya, di dalam setiap permasalahan-permasalahan hidupnya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri yang akan berkenan memberikan kekuatan
dan memberikan penyertaan di dalam kehidupan anak-anak jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Perkenankan juga kami mengingat keberadaan gereja Tuhan di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanannya, terlebih rencana-rencana kegiatan yang tersusun di tingkat majelis agung, majelis daerah, demikian pun juga di aras majelis jemaat. Biarlah rencana-rencana kegiatan yang tersusun di tahun 2021 ini Tuhan berkenan menyempurnakan, sehingga kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Tuhan Allah kami, perkenankan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami haturkan kepada Tuhan. Berkenan Engkau menyucikan, menguduskan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini layak dijadikan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan akan terus memberkati kami melalui setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Untuk selanjutnya Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami ini, terlebih juga di dalam perjalanan kami pulang, melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan berkenan untuk menyertai dan membimbing kami di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Untuk selanjutnya Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami di dalam doa Bapa kami yang akan kami lantunkan melalui pujian kami. Jemaat, saya undang untuk berkenan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah usai, kini undurlah dalam pengutusan Tuhan dengan sukacita. Kembalilah bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan marilah kita melakukan seluruh tugas panggilan kita masing-masing dengan setia. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Mari bersama-sama kita undur dengan kita menyanyi pujian Kidung Jemaat 339, baitnya yang pertama, Maju Laskar Kristus. Sabar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber pada Allah Bapa di surga telah dianugerahkan kepada kita di dalam diri Tuhan Yesus Sang Kristus dan melalui kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, memberkati dan menyertai setiap kita dari sekarang kekal untuk selama-lamanya. Amin.